"Sudahlah, Kayun." Salah seorang tetangga dari Kayun meneriakkan kata-kata itu hanya dalam hatinya. Orang itu tidak punya satu keberanian pun untuk mengucapkannya secara lisan. "Aku ingin berbicara dengan Rakuti. Suruh Rakuti keluar." Kayun kini mengacungkan pedangnya kepada Ratanca. Mendengar hal itu, Ratanca kini tersenyum. Wajahnya tetap datar dan tenang. Namun jauh di lubuk hatinya, Ratanca merasa amat kecewa karena keraman yang telah dilakukan oleh Rakuti. Pemberontakan yang juga telah disetujuinya kini telah menyimpang jauh dari arah yang diinginkan. "Namaku Ratanca. Rakrean Kuti tidak bisa menerima siapapun karena ia tengah terluka dalam peperangan dan sedang sakit. Jika kau tidak berkeberatan, sampaikan apa keperluanmu kepadaku. Saat ini, aku mewakili Rakuti untuk menerima semua urusanmu Kisana. Silakan." Kemarahan yang bertimbun itu bagaikan kebun dan gunung yang siap meledak untuk memuntahkan laharnya. Kayun kini menggertakkan gigi dan berjalan ke arah Ratanca. Giginya kini terkatup rapat. "Bunuh aku sekalian. Ayo, bunuh aku sekalian," berbisik Kayun dengan suara yang cukup jelas. Kayun tidak mampu melanjutkan rangkaian kalimatnya. Namun bagi Ratanca, semua telah cukup jelas. Sesuatu yang amat mengerikan tentu telah menimpa pemuda yang menjadi liar dan kehilangan kendali itu. Hanya bencana yang tidak tertanggungkan yang berkesanggupan untuk membuat orang menjadi kehilangan akal, bahkan sama sekali kehilangan rasa takut pada kematian. Meskipun pemuda itu telah cukup dekat dengannya dan sewaktu-waktu bisa membahayakannya, Ratanca kini tetap berdiri di tempatnya. "Tenanglah Kisana, berbicaralah dengan tenang. Masalah apa yang telah menimpamu?" bujuk Ratanca. Bahkan untuk bercerita pun Kayun tidak mampu. Karena apalah artinya, walaupun Kayun mengobrol cerita 1000 kali, hal itu tidak akan mengembalikan apa yang telah terlanjur terjadi. Bencana mengerikan telah menimpa adik dan istrinya. Kini disusul pula dengan kepergian romonya. Itulah sebabnya Kayun merasa tidak ada lagi gunanya berbicara. Kayun pun kini segera mengangkat pedangnya serta siap mengayunkan senjatanya itu. Namun belum lagi Kayun sempat berbuat sesuatu, sebuah anak panah telah melesat dari busurnya. Panah itu dilepas mengarah ke tepat jantung Kayun. Kayun kini terhenyak dengan mata yang terbelalak. Kayun menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan penuh kesabaran, Kayun menggenggam rasa sakit yang pasti akan mengantarkannya ke pintu gerbang kematian untuk menyusul romonya. Kayun yang terhina merasa tidak ada lagi gunanya hidup di dunia. Karena justru itu, Kayun telah siap untuk menerima kematian yang akan menjemputnya. Dalam sekejap, Kayun pun jatuh terduduk. Dengan penuh kesadaran, Kayun menikmati rasa sakit yang menggerataki kepalanya. Ratanca tersentak ketika melihat kejadian yang tidak terduga itu. Rakrean Tanca kemudian bergegas mendekap tubuh Kayun yang akan ambruk. Dengan beringas, kemudian Ratanca mencari-cari siapa yang telah melepaskan anak panah itu. Tatapan Ratanca kini berserobot dengan pandangan Rapangsa. Ratanca menggertakkan gigi oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Bagi Ratanca, perbuatan dari Rapangsa itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Di sisi lain, para lelaki tetangga dari Kayun yang datang susul-menyusul itu tidak kalah kagetnya. Apa yang mereka cemaskan kini telah menjadi kenyataan.
Kayun yang kehilangan kendali itu seperti dengan sengaja menjemput kematiannya sendiri. Kayun, salah seorang dari mereka berdesis dengan tertahan. Ratanca masih mendekap erat tubuh Kayun. Ratanca benar-benar memperhatikan saat-saat terakhir Kayun yang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mata yang semula masih bercahaya itu kini memudar, makin memudar untuk kemudian redup sama sekali. Kayun kini telah mati. Ratanca dengan tatapan mata yang tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, kini Ratanca meletakkan tubuh yang beku itu kemudian memandang Rapangsa dengan beringas. "Kenapa kau lakukan itu?" teriak Ratanca. Rapangsa tidak menjawab. Rapangsa kini hanya menyeringai. Ratanca menggigil dan dengan langkah lebar Ratanca kemudian mendekati Rapangsa. Dengan sangat kasar Ratanca mencengkeram baju Rapangsa dan kemudian mengguncangnya. Rakrean Pangsa mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya yang juga mendapat anugerah gelar Dharma Putra Winesuka itu. "Kenapa kau lakukan itu?" Sekali lagi Ratanca berteriak. Tangannya mencengkeram pakaian dari Rapangsa dan kemudian mengguncangnya semakin keras. Lagi-lagi Rapangsa hanya tersenyum. Rapangsa memandang mayat Kayun itu dengan senyum yang sinis. "Kenapa kau amat merasa kehilangan orang itu, Ratanca?" jawab Rapangsa. "Aku malah merasa ada yang aneh." "Ada apa denganmu, Ratanca?" Ratanca benar-benar tidak mampu menahan diri lagi. Tangan kanannya yang mengepal kini mengayun dengan deras menghajar rahang Rapangsa. Sebuah hajaran yang sangat telak menyebabkan Rapangsa kini terdongak untuk kemudian jatuh terjerembab. Dari hidungnya keluar darah. Para prajurit yang melihat peristiwa itu terperangah. Mereka tidak mengira di antara para Dharma Putra Winesuka ada yang bertengkar. Pesona itu begitu menggigit dan menyetak dengan kuatnya, memaksa semua prajurit yang hadir harus merenung dan mengupas apa yang tengah terjadi. Beberapa orang lelaki tetangga Kayun kini hanya bisa menahan rasa sesak di dadanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat lamanya Ratanca berusaha untuk menguasai dirinya. Matanya amat sirik dalam memandang Rapangsa. Para prajurit yang semula mengepung pemuda yang mati tersambar anak panah itu kini menjauh dengan wajah yang teramat bingung. Ratanca kini mengalihkan pandangan matanya kepada para lelaki yang semula mengiring Kayun. "Siapakah orang ini, Kisana? Apa yang telah menyebabkan dia kehilangan akal?" tanya Ratanca. Para penduduk itu kini saling memandang. Mereka melihat sebuah kenyataan bahwa di antara para pemberontak itu ternyata masih ada yang memiliki hati nurani. Para lelaki tetangga Kayun itu mengenali orang yang bernama Tanca, tabib yang amat terkenal di Mojopahit, mumpuni dalam ilmu pengobatan. "Bicaralah kalian, jangan takut," lanjut Ratanca. Salah seorang dari mereka kini memberanikan diri untuk tampil. "Dia adalah Kayun tetangga kami. Semalam adik dan istrinya telah menjadi korban perkosaan. Pelakunya adalah beberapa orang prajurit yang menggunakan dalih menggeledah rumahnya. Lalu tadi pagi Romonya juga mati karena tidak bisa menahan beban kenyataan yang menimpa keluarganya." Jawaban itu bagi Ratanca cukup jelas. Sangat bisa dimengerti jika Kayun kehilangan kendali. Saudaranya diperkosa, bahkan istrinya juga diperkosa. Hal itu menjadi aib yang amat mengerikan dan terlampau berat untuk disanggah. Terlebih-lebih jika hal itu masih berkelanjutan dengan kematian Romonya. Ratanca kini berbalik dan menyebar pandangan kepada para prajurit yang menjaga pintu regol.
kalian dengar itu? Kalian mendengar sendiri apa yang telah menimpa Kisana itu. Adik dan istrinya diperkosa. Perbuatan yang sangat biadab dan hanya layak dilakukan oleh binatang. Sangat mungkin yang melakukan perbuatan biadab itu ada di antara kalian semua. Ratanca kini benar-benar marah. Ratanca yang mungkin ikut merancang pemberontakan yang dilakukan bersama-sama dengan Rakuti kini merasa kecewa luar biasa karena arah dari pemberontakan itu telah menyimpang jauh dari apa yang diharapkan. Kesedihan Ratanca sangat kental melihat rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa menjadi jarahan mereka yang mencoba mengail di air keruh, memanfaatkan kesempatan mumpung tatanan sedang kisruh. Padahal apa yang menimpa Kayun itu diyakini sangat mungkin menimpa banyak orang lain. Sekarang kalian bayangkan, jika peristiwa itu menimpa keluarga kalian, bagaimana perasaan kalian? Masih tidak ada yang berani menengadahkan kepala. Mulut para prajurit pemberontak yang tengah menjaga regel istana itu terkunci. Sebenarnya lah di antara para prajurit itu ada beberapa orang yang terlibat langsung dengan apa yang menimpa keluarga Kayun. Mereka kini menundukkan wajah menghunjam sangat dalam. Sudahlah Tanca, kenapa persoalan kecil seperti ini terlampau dibesar-besarkan? Rapangsa kini menyelah. Mendengar hal itu, Ratanca kini meradang. Kau menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Kau gila jika kau anggap persoalan ini terlalu kecil untuk dibicarakan. Ini bukan persoalan kecil, karena perbuatan seperti ini sudah merupakan tindak kejahatan yang tidak bisa diampuni. Perbuatan seperti ini, jika dianggap terlampau kecil dan dibiarkan begitu saja, akan melukai hati para rakyat. Bagaimana kau bisa mengatakan pemerkosaan adalah hal yang tidak pantas dibicarakan? Bagaimana kalau perkosaan itu menimpa ibumu? Apakah kau juga akan menganggap itu sebagai hal kecil? Senyum Rapangsa kini terlihat sinis. Pemerkosaan yang kau maksud itu tidak akan pernah menimpa ibuku yang sudah tua. Hanya orang gila yang berminat pada orang tua yang sudah buyutan. Lagi pula, saat ini negara berada dalam keadaan perang. Hal yang wajar kalau negara dalam keadaan genting, lalu kemudian terjadi peristiwa yang di luar kendali seperti yang telah ia alami. Rapangsa menjawab dengan amat ketus. Ratanca menggigil. Bagi Ratanca, jawaban itu hanya layak diucapkan oleh orang yang tidak waras atau orang yang sama sekali tidak memiliki perasaan. Rapangsa yang masih berada dalam cengkeraman tangan Ratanca kemudian meronta melepaskan diri. Rapangsa melangkah meninggalkan Ratanca yang masih termangu. Tanpa perasaan, Rapangsa meludahi mayat Kayun. Bahkan dengan kakinya, Rapangsa menyentuh mayat itu. Ratanca terbelalak menyaksikan perbuatan dari Rapangsa itu. Akan tetapi, Rapangsa terus berjalan melenggang, tidak peduli apapun. Bahkan Rapangsa kini masih sempat melempar pandangan sinis kepada para tetangga Kayun. Beberapa prajurit yang ada kini saling memandang. Beberapa di antara para prajurit itu kini seperti berdiri di atas bara. Apalagi mereka yang tahu benar apa yang telah menimpa keluarga Kayun itu. Mereka segera meninggalkan tempat itu sambil menekuk wajah mereka. Ratanca kini benar-benar kecewa dan berduka. Ratanca membungkuk, kemudian bersimpuh di dekat mayat membeku yang baru saja kehilangan kepercayaan atas keadilan dan kebenaran karena ulah beberapa orang yang berjiwa binatang. Ratanca ingin menahan, namun matanya kini telah membasah. Aku tidak tahu harus melakukan apa dalam keadaan seperti ini, bisik Ratanca.
para lelaki tetangga Kayun yang semula terlihat ragu-ragu, namun begitu salah seorang melangkahkan kaki, yang lain kemudian segera mengikuti. Bersama-sama kini mereka mendekat. Ratanca yang menunduk menengadah, betapa ingin Ratanca menyampaikan penyesalan dan dukanya. Namun tiba-tiba mulutnya menjadi kaku dan tidak bisa berbicara. Para tetangga Kayun kini hanya memandangi dengan 1000 warna. Warna kemarahan yang tertahan, warna benci yang membuncah, seolah-olah semua tuduhan itu kini terarah pada Ratanca, atau setidak-tidaknya tertuju kepada para Dharma Putra Winesuka yang dianggap menjadi biang keladi dari semua bencana ini. Masih tanpa berbicara, para laki-laki yang berwajah muram itu kemudian mengangkat tubuh Kayun dan digotong beramai-ramai. Demikian besar rasa persaudaraan dan kecintaan mereka kepada Kayun hingga mereka kini saling berebut untuk ikut membopong. Ternyata masih ada bencana susulan yang menyempurnakan malapetaka yang menimpa keluarga Kayun. Istrinya yang semula menjadi korban perkosaan dengan sekuat tenaga berusaha untuk menguasai diri menghadapi nista itu. Sejauh istri mendiang Kayun itu masih mampu untuk bertahan, namun tidak demikian dengan adik iparnya. Punji Pawitri, adik bungsu Kayun yang juga menjadi korban perkosaan, pada mulanya juga berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Namun bencana terakhir yang menimpa pada Kayun menyebabkan akal warasnya kini benar-benar terguncang. Punji Pawitri tidak mampu lagi memandang dengan tatapan mata yang bening. Itulah sebabnya saat semua orang tengah mengurus mayat Kayun dan romonya serta mempersiapkan segala macam upacara yang akan digunakan mengantar bapak dan anak itu menuju tempat peristirahatnya yang terakhir, Punji Pawitri memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebuah patrem atau keris kecil, meskipun kecil namun keris itu amat beracun. Dengan sepenuh hati kemudian patrem itu dihunjamkan ke dadanya sendiri. Semula yang dirasakan oleh Punji Pawitri masih sebatas rasa sakit karena luka. Namun sejenak kemudian racun yang melekat pada patrem itu mulai bekerja. Dengan sekuat tenaga, Punji Pawitri menghadang kematian yang datang menjemputnya. Punji Pawitri menggigit bibir meredam rasa sakit agar tidak menarik perhatian siapapun. Mata gadis yang di saat menjelang sekarat itu kini membeliak. Namun hatinya kini penuh dengan gelagak menghadapi kematiannya dengan penuh kesadaran. Ketika pintu telah terbuka dan kakak ipar dari Punji Pawitri masuk, istri Kayun yang berwajah sejuk dan tengah hamil muda itu terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Punji Pawitri. Istri Kayun terhenyak sejenak, namun sebuah pesona yang luar biasa segera menggerataki benaknya. Kisah Salya yang gugur dalam perang Bharatayuda sangat menarik perhatian dan mempesonanya. Ketika Salya gugur dalam peperangan, Satyawati dengan sepenuh hati mengikuti perjalanan suaminya dengan melakukan lampus atau bunuh diri. Nyai Kayun kemudian mendekati adik iparnya yang tengah sekarat dan kini memeluknya. Nyai Kayun tidak menangis dan tidak memiliki persediaan air mata yang cukup untuk meneriakkan bebannya. Sejenak kemudian Nyai Kayun teringat pada kandungannya. Belum lama ini Nyai Kayun memasuki gerbang rumah tangga dan Yang Widi telah memberikan karunia-Nya sehingga Nyai Kayun tidak harus menunggu lama untuk hamil muda. Akan tetapi Nyai Kayun segera menepis bayangan itu. Punji Pawitri yang sekarat itu dipeluknya dengan amat lekat. Dengan tanpa berbicara, Nyai Kayun membusai wajah lembut Punji Pawitri dan kemudian dipeluknya semakin erat. Punji Pawitri merasa sangat nyaman berada dalam pelukan kakak iparnya. Hingga akhirnya Punji Pawitri benar-benar terbebas dari segala macam rasa sakit
bersamaan dengan lepasnya tarikan nafas. Punji Pawitri yang terkulai kini masih dipeluknya dengan lekat. Nyai Kayun kemudian melirik Patrem yang masih ada dalam genggaman Punji Pawitri. Patrem itu kemudian dipegangnya dengan penuh kesadaran, bersamaan dengan datangnya sebuah keyakinan bahwa kesetiaan seorang istri seharusnya seperti kesetiaan Sinta kepada Rama atau kesetiaan Setyowati kepada Prabu Salya. Patrem beracun itu kemudian digoreskan ke lengan sebagaimana layaknya putaran kunci untuk menguak gerbang kematian. Dalam sekejapan, Nyai Kayun memejamkan mata dan mulai menggeliat. Apa yang terjadi pada keluarga Kayun itu sungguh sangat mengagetkan dan mengguncang para tetangganya. Apa yang telah terjadi itu sangat melukai hati semua orang. Semua orang tidak sekedar merasa kehilangan, namun mereka juga kini telah disergap oleh amarah. Ketika hari memanjat semakin siang, orang-orang pun yang datang ke rumah Kayun semakin banyak. Semua yang hadir kini merasakan kentalnya kesedihan yang sama. Mereka juga menikmati suguhan amarah yang sama. Meskipun demikian, mereka kini masih mampu untuk menahan diri. Dengan kepala yang dingin, mereka kini mulai mempersiapkan upacara kematian sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh Kayun dan keluarganya. Berita duka yang menimpa Kayun dan keluarganya itu kini menyebar melalui kedok tular. Pintu-pintu yang semula tertutup rapat kini telah terbuka. Penghuninya harus pergi melayat ke rumah Kayun. Yang datang kini semakin lama semakin banyak. Ketika akhirnya hari telah benar-benar memanjat ke arah siang, upacara persiapan pembakaran layon telah siap. Seorang pemuka agama kemudian segera memberi perintah untuk memulai pembakaran layon. Dengan diiringi oleh bau wangi dupa yang mengepul serta doa-doa yang dilantunkan oleh semua yang hadir, maka api pun kini dinyalakan dengan asap yang membubung menjamah langit. Kukusing dupa kumelun membawa tembang nestapa. Tidak seorang pun yang mungkin menyadari membubungnya asap yang mengepul itu sekaligus sebagai ungkapan perasaan siapapun terhadap sepak terjang para petualang kaki tangan Rakuti yang telah menjarah kota raja. Keadaan itu sampai pula ke telinga Rakuti. Rawedeng menyampaikan kepada Rakuti setelah seorang telik sandi melapor tentang apa yang telah terjadi. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh telik sandi yang mengamati perkembangan di rumah Kayun itu, terlihat dengan sangat jelas kesamaan perasaan semua yang telah hadir. Kebencian yang teramat sangat kepada Rakuti yang kini dianggapnya sebagai biang bencana. Jadi seperti itu, bertanya Rakuti. Rawedeng kini mengangguk. Ya, itulah yang tengah terjadi, jawab Rawedeng. Pada saat Rakuti merasa membutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat, maka berita berkumpulnya orang dalam jumlah yang cukup banyak di rumah Kayun dengan warna perasaan serta sikap yang jelas menganggap dirinya sebagai biang bencana yang terjadi membuat Rakuti kini merasa sangat risih. Sebenarnya, apa yang telah terjadi pada keluarga itu? Desak Rakuti. Rawedeng kini menghela nafas panjang. Seorang suami bernama Kayun, adik dan istrinya semalam menjadi korban pemerkosaan. Romonya tidak mampu menerima kenyataan yang terjadi. Dan kemudian ia mati. Kayun yang tidak bisa menerima kenyataan itu kemudian datang ke istana untuk meminta bertemu denganmu. Lalu, kenapa tidak dipertemukan denganku? Desak Rakuti. Rapangsa telah membunuhnya dengan anak panah, jawab Rawedeng. Rakuti mengatupkan gigi. Rakuti telah memberikan perintah, namun Rapangsa
menerjemahkan perintah itu dengan cara yang lain. Perbuatan Rapangsa itu bahkan kini telah menyulitkannya. Hah? Kenapa Pangsa malah melakukan itu? Rakuti kini telah kecewa. Pintu kini telah terbuka. Ratanca kemudian masuk dengan tatapan mata yang tajam. Karena Rapangsa adalah pelaku perkosaan keji itu, menyusul kematian Kayun, istri dan adiknya, telah menyempurnakan tembang kematian itu dengan bunuh diri menggunakan sebuah patrem. Satu keluarga itu telah tumpes. Rakuti kini hanya bisa menghela nafas panjang. Rakuti tahu Rapangsa memang punya kegemaran khusus dalam olah bercinta. Bahkan ada kalanya Rapangsa bertindak berlebihan dan melampaui batas-batas. Untuk urusan yang berhubungan dengan perempuan, di mana-mana Rapangsa meninggalkan jejak-jejak bermasalah. Selama itu pula Rakuti membiarkannya, karena toh pada kenyataannya Rakuti juga memiliki kegemaran yang sama. Dulu aku mendukung semua rencanamu, Rakuti. Tetapi kini aku kecewa melihat perkembangan yang telah terjadi. Semuanya bergerak tidak terkendali. Perbuatan Rapangsa itu telah benar-benar terkutuk. Tetapi sebenarnya bukan hanya Rapangsa yang berperilaku mengerikan itu. Dharma Putra Winasuka yang lain juga melakukannya. Ratanca menutup kalimatnya bersamaan dengan menutup pintu. Ratanca yang kecewa karena masih menyimpan hati nurani itu kemudian melangkah menuju ke halaman. Di sanalah kini Ratanca terduduk. Sementara itu, Rakuti merasa bayangan-bayangan buruk kini mulai mengikuti kemana saja ia melangkah kaki. Sebenarnya lah, apa yang dinyemaskan oleh Rakuti itu mulai menjadi kenyataan. Apa yang menimpa Kayun dan keluarganya, serta apa yang menimpa banyak orang mulai menyulut kemarahan mereka. Semua orang mulai bertanya-tanya, mempertanyakan apa sebenarnya kemauan dari Rakuti dengan ulahnya. Api pembakaran layon kini masih terus menyala berkobar mengantar perjalanan Ki Joyo Teles, dua anaknya, serta seorang menantunya menuju ke pintu gerbang kasuwargan. Namun, api itu pula yang membakar kemarahan para penduduk melihat perbuatan keji itu. Nun jauh di langit, mendung yang berarak seperti sependapat. Di sana, matahari mengumbar teriknya dengan sempurna. Seseorang di antara mereka kini tidak kuasa lagi untuk mengendalikan diri. Isi dada yang tertahan itu akhirnya meledak juga. Apakah kita harus menerima begitu saja keadaan ini? Apa kesalahan yang dilakukan oleh Ki Joyo Teles? Apa yang telah dilakukan oleh Kayun bersama dengan adik dan istrinya itu? Hingga ada orang yang sanggup berbuat begitu keji pada mereka. Hening kini menggerataki. Senyap kemudian datang menyelinap. Persoalan yang dilontarkan itu memang memancing sebuah pertanyaan. Yang mengalami nasib buruk bukan hanya Ki Joyo Teles dan seluruh keluarganya, namun kekejaman dan kekejian para petualang itu juga menimpa orang lain. Hal itulah yang kemudian melahirkan pertanyaan, apa mau dari Rakuti? Bagaimana kalau kita melakukan PP? Bertanya seseorang. PP adalah sebuah bentuk unjuk rasa yang terpaksa dilakukan jika seseorang atau sekelompok orang merasa tertindas. Dalam persoalan yang mereka hadapi, beranikah mereka untuk melakukan PP di saat para petualang itu bisa melakukan tindakan yang paling beringas sekalipun? Tidak ada seorang pun yang menanggapi pertanyaan itu. Aku akan melakukan PP. Yang berani, ayo ikut aku. Sebaliknya, jika tidak berani, tidak perlu memaksakan diri. Namun demikian, aku ingin mengatakan
bahwa jumlah kita cukup banyak untuk menyuarakan perasaan kita yang telah terluka. Ya, aku sependapat. Seorang pemuda yang lain kini bersuara dengan tidak kalah lantangnya. Ayo kita lakukan, Pepe. Tidak ada yang memberi perintah. Akan tetapi ketika seseorang bergerak, maka yang lain pun ikut mengikuti di belakangnya. Jumlah penduduk yang merasa disakiti hatinya itu cukup banyak. Mereka kini bergerak beriring menuju istana. Tampiak-tampiak bagaikan perjalanan lampor di waktu malam hari. Dengan cepat, jumlah mereka kini berlipat ganda. Jumlah mereka yang cukup banyak itu menyebabkan keberanian mereka menjadi tergugah. Jika pada mulanya mereka ketakutan dan memilih bersembunyi di dalam rumah mereka, melihat betapa banyak orang yang berada dalam barisan itu, mereka tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi nanti. Bahkan mereka yang mengunci diri dalam rumah kemudian segera keluar dan ikut bergabung dengan mereka. Di sisi yang lain, berita akan adanya Pepe itu segera menjalar ke segenap sudut-sudut kota. Tidak diketahui siapa yang melakukan, namun memang ada orang yang menyebar berita itu, sehingga dengan cepat semua orang di sudut-sudut kota raja itu dari ujung ke ujung mulai mengetahui. Bencana mengerikan yang menimpa Kayon dan segenap keluarganya kini mengundang belas kasihan. Mereka yang mendengar peristiwa menyedihkan itu segera keluar dan berbondong-bondong menuju ke alun-alun. Di tempat itu mereka akan mengadakan unjuk rasa atau PP melalui cara menjemur diri di bawah terik matahari. Makin lama jumlah mereka semakin banyak. Tidak hanya pria, bahkan para wanita juga ikut menyuarakan teriakan hatinya. Semua marah, semua tidak bisa menerima perbuatan keji itu. PP atau menjemur diri memang lazim digunakan oleh para kawula Mojopahit yang merasa tidak mendapat keadilan. Dalam pemerintahannya, Kertarajasa Jayawardana selalu memperhatikan mereka yang melakukan PP. Hal yang dilestarikan pula oleh Srijaya Negara. Mereka yang melakukan PP biasanya kemudian dipersilakan untuk naik ke tatak Rambat Balai Manguntur untuk ditanya mengapa ia melakukan PP. Raja yang didampingi oleh para Dharma Dyaksa Kasugatan memutuskan persoalan mereka dengan adil dan bijaksana. Sementara itu, para prajurit kaki tangan Rakuti hanya memperhatikan. Mereka tidak berani melakukan sesuatu karena Rakuti baru saja menurunkan perintah yang tegas kepada para prajurit untuk tidak melukai hati para kawula. Berita mengenai orang-orang yang melakukan PP itu kemudian sampai pula ke telinga pimpinan Dharma Putra Winesuka. Merah padamlah kini wajah Rakuti mendengar laporan itu. Rakuti semakin jengkel. Rakuti merasa dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa diandalkan, yang selalu mengganggu langkahnya sekaligus menjegal semua rencananya.